Terkadang, yang dibuat sendiri dengan sepenuh hati pasti lebih berarti. Saatnya kita percayakan bahwa cerita, usaha, dan waktu yang mereka berikan adalah persembahan anak bangsa untuk Indonesia. Dan kami bangga, buatan Indonesia. Indonesia kaya akan keanekaragaman. Tak sedikit yang terkagum akan hal itu. Pun tentang produknya yang tak kalah luar biasa. Produk Indonesia hadir dalam kehidupan dengan rasa bangga di dalam jiwa setiap insan. Produk Indonesia hadir untuk Indonesia. Dari harapan para penggerak usaha untuk ciptakan produk berkualitas. Bea Cukai dengan komitmennya terus berupaya menciptakan berbagai kemudahan guna mendorong laju perekonomian Indonesia untuk mempersembahkan produk dan karya terbaik anak bangsa. Karena kita bangga, buatan Indonesia. Cek. Mohon izin, para hadirin, apakah suara saya sudah terdengar dengan cukup jelas? Ya, jelas. Baiklah, kita akan langsung mulai saja acara pada hari ini. Yang terhormat, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Bapak Tahibunan Lumban Raja. Yang kami hormati para pejabat eselon 4 di lingkungan kantor wilayah DJBC Jakarta. Yang kami hormati juga founder Export.id sekaligus narasumber kita pada hari ini, Mas Khairul Amin, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat kembali berkumpul bersama secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin Bapak Ibu, izinkan saya Diah untuk memandu acara pada hari ini, yaitu sosialisasi dan asistensi ekspor UMKM Bring Local to Global. Boleh tepuk tangan virtualnya Bapak Ibu sekalian? Sebagai informasi, acara ini merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh kantor wilayah DJBC Jakarta dan Export.id dalam rangka meningkatkan potensi ekspor para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan kata sambutan, kemudian penyampaian profil platform dan materi narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, kemudian penutup. Bapak Ibu yang hadirin yang berbahagia, mumpung masih segar semua nih, masih baru pagi-pagi, masih segar, kita lebih baik foto bersama dulu nggak sih sebelum acara dimulai? Untuk itu, kami persilakan kepada para hadirin untuk dapat mengaktifkan kamera agar wajah tampan dan cantik Bapak Ibu dapat kita dokumentasikan. Bagaimana nih? Boleh kami persilakan kepada Bapak Ibu para hadirin untuk dapat mengaktifkan kameranya. Serta untuk operator kami persilakan juga untuk bersiap-siap mendokumentasikan acara kita ya.
Oke, kita mulai saja langsung dokumentasinya. Gaya pertama boleh Bapak Ibu untuk mengepalkan tangannya seperti ini. Boleh, operator bersiap siap dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, mohon izin nih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Di Kanwil Jakarta kita punya gaya khas nih kalau misalnya lagi foto bersama, yaitu ada lambang K. K itu artinya Kijek, Kanwil Jakarta. Jadi mohon izin Bapak Ibu boleh gayanya seperti ini, tangannya. Oke, pada operator kami persilakan dalam hitungan 3, 2, 1. Nah, gaya terakhir nih Bapak Ibu, kami mohon izin Bapak Ibu dapat mengambil satu barang di sekitar gadgetnya, di sekitar laptop atau handphonenya untuk dibawa foto bersama. Boleh mouse, boleh botol minum atau handphone. Ya saya bawa botol minum. Nggak kelihatan ya? Nih. Oke, kami persilakan pada operator dalam hitungan ke 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan virtualnya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kami himbau untuk dapat mengisi presensi eksternal serta menggunakan virtual background yang dapat Bapak Ibu akses pada https://link.tr.ii/eventkijek. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Seksi Perizinan dan Fasilitas 1. Kepada Bapak Hendriani Etik, kami persilakan. Baik, terima kasih MC Mbak Dia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Pak Irdian, Pak Fuad dari Bea Cukai Halim, rekan-rekan pegawai di lingkungan Kanwil Jakarta, serta Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua patut memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kelapangan waktu sehingga di sela-sela kesibukan kita pada pagi hari ini masih bisa berkumpul di media Zoom ini dalam rangka sosialisasi dan asistensi ekspor pada rekan-rekan pengusaha, pelaku bisnis semua. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini baik dari kami sebagai penyelenggara maupun Bapak Ibu sekalian saling bisa memberikan kemanfaatan sehingga berguna bagi fungsi dan tugas kita masing-masing. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa ada latar belakang di mana beberapa rekan kami bea cukai yang di daerah-daerah itu kebetulan melakukan kegiatan pelayanan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong dan mencoba membantu pengusaha-pengusaha yang mungkin selama ini sudah berproduksi, sudah menghasilkan produk-produk yang bisa dijual keluar, namun terkendala dalam kegiatan untuk mengekspor. Nah, dari beberapa teman di daerah tersebut ternyata dengan adanya sinergi antara petugas bea cukai di daerah dan teman-teman pengusaha, ternyata sinergi tadi bisa menghasilkan yang tadinya teman-teman agak kurang informasi terkait dengan ekspor, ternyata lambat laun bisa melaksanakan ekspor sendiri. Sehingga sekarang ini di beberapa tempat sudah terjadi, sudah berlangsung, di mana teman-teman di daerah yang menghasilkan produk-produk yang bisa
dijual keluar dapat melaksanakan ekspornya sendiri. Dan kami yang di Kanwil Jakarta pun berharap demikian, Bapak Ibu sekalian, dapat membantu Bapak-bapak sekalian guna melapangkan jalan untuk menjual produknya di pasar internasional. Jadi tentunya kami berharap dengan niatan yang sama, dengan rekan-rekan yang lain, berharap bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mempersiapkan diri untuk menjadi eksportir, untuk mempersiapkan diri bersaing di pasar global, pasar internasional, terkait dengan produk-produk yang selama ini mungkin sudah diproduksi. Karenanya dalam meeting lewat Zoom ini kami berharap bisa bersinergi, bisa menjadi brainstorming, berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu sekalian terkait barangkali nantinya bagaimana mencari pembeli di luar atau buyer di luar negeri, termasuk bagaimana cara kita mempromosikan produk-produk yang mungkin baru dikenal di luaran, bagaimana melakukan kegiatan ekspornya sendiri di bea cukai dan pelabuhan, termasuk barangkali di antaranya bagaimana untuk pembiayaan ekspor itu sendiri. Karenanya mungkin karena kita sama-sama belajar, Bapak Ibu sekalian, jangan sungkan dan ragu sekiranya nanti masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang mungkin akan menjadi kendala dalam rangka kegiatan ekspor ini. Insya Allah kami semua di sini, termasuk nanti narasumber kita Pak Mas Amin, Pak Amin, dengan senang hati berbagi informasi dengan niatan tidak lain untuk sama-sama membantu, mendorong agar Bapak Ibu sekalian bisa nanti merealisasikan ekspor terhadap produk-produk yang selama ini mungkin sudah diproduksi. Karenanya jangan sukar untuk berkomunikasi baik pada saat ini maupun setelah meeting ini sendiri. Mudah-mudahan apa yang kami bisa ikhtiarkan dan Bapak Ibu sekalian bisa kerjasamakan pada akhirnya menjadikan hal yang positif, sehingga apa yang diharapkan pemerintah agar ekspor Indonesia bisa terus berkembang, pemulihan ekonomi nasional dalam kondisi pandemi ini bisa segera kita dapat solusinya, sehingga sama-sama kita menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih terbuka lagi keluar, sehingga potensi-potensi ekspor yang ada di kita bisa kita optimalkan. Selamat berbagi informasi dalam kegiatan sosialisasi ini, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk mengoptimalkan sosialisasi, kami akhiri sambutan kami. Dan salam dari pimpinan kami, Bapak Ibu sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Etik atas sambutan yang telah diberikan. Sebelum beralih ke acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun nih. Bapak Ibu para hadirin boleh dibantu dengan kata cakepnya ya. Siang-siang makan roti, malam-malam makan nasi. Marilah kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi sosialisasi. Namun sebelum menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan secara singkat profil narasumber kita pada hari ini. Khairul Amin adalah seorang founder dan CEO Export.id, sebuah platform digital edukasi dan akselerasi ekspor di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang ASN di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang memiliki misi mendorong UMKM dan ekonomi masyarakat melalui ekspor. Menamatkan pendidikan diploma di STAN, sarjana di Trisakti, dan mendapat scholarship dari International Monetary Fund dan dari pemerintah Cina dan Thailand dengan major in commerce atau international trade. Melalui Export.id, ia berusaha mewujudkan misi sosialnya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan UMKM dengan memberikan edukasi ekspor secara gratis serta membentuk ekosistem ekspor yang mudah dijangkau oleh semua pelaku usaha atau UMKM.
Selama 6 bulan berdiri, Explore.id telah mengadakan 11 batch kelas gratis dengan lebih dari 400 alumni, serta total lebih dari 13.000 member atau pengikut di media sosial, yang rata-rata sudah sukses melakukan ekspor sesuai dengan visinya sebagai pendiri Explore.id. Baiklah, kita langsung saja sapa narasumber kita pada pagi ini ya. Selamat pagi, Mas Amin. Pagi Mbak Rahma, selamat pagi Pak Etik dan para pejabat di Kanwil Jakarta serta kantor pelayanan di bawah kantor wilayah di Jakarta. Selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya Mas Amin pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Rahma gimana sehat? Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Mas Amin atas doanya. Mungkin tanpa memperpanjang waktu langsung kita mulai saja ya Mas Amin. Boleh, siap. Ya, pada Mas Amin sebagai narasumber kita pada hari ini, kami persilahkan. Siap, mohon izin sebelum mengawali materi pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh khususnya dari para pimpinan senior dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk sharing-sharing terkait ekspor. Dalam hal ini kita sama-sama belajar, dan satu hal penting yang mungkin menjadi utama bahwa kolaborasi pada era-era sekarang ini menjadi poin yang sangat penting sekali, karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Etik tadi sebelumnya, bahwa ketika kita bisa berkolaborasi antara beberapa pihak mungkin akan mempercepat tujuan atau visi kita bersama. Kemudian langsung kita coba share screen. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan Mbak Rahma? Ya. Oke. Mungkin kali ini saya ingin menyampaikan beberapa materi terkait ekspor yang secara general sebagai pemantik teman-teman untuk melakukan ekspor. Memang ekspor banyak sekali yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami sebelum kita terjun ke lapangan, baik dari regulasi-regulasi serta teknis di lapangan, mulai dari pemberitahuan ekspor, kepabeanan, kemudian perizinan, terus komoditi, produk knowledge, dan sebagainya. Memang banyak sekali yang harus kita pahami. Dalam hal ini, selama 2 jam ke depan, insya Allah saya akan memberikan sharing-sharing terkait ekspor secara general, sehingga teman-teman bisa mendapatkan pandangan untuk ekspor itu sendiri. Kali ini kami berkesempatan berkolaborasi dengan Bea Cukai Jakarta dengan tema Bring Local to Global. Sekilas tentang kami di Explore ID, sesuai yang disampaikan oleh MC sebelumnya, bahwa kami adalah platform digital edukasi dan akselerasi ekspor di Indonesia, yang memang kami memiliki kegiatan atau program memberikan edukasi kepada masyarakat. Terus selain itu, program utama kami adalah memberikan kelas gratis. Mungkin beberapa teman-teman di sini juga udah join di tempat kami dan udah merasakan manfaatnya, dan beberapa teman yang belum, monggo silakan join tempat kami. Salah satu bentuk program kami juga adalah kolaborasi. Contohnya adalah kita berkolaborasi dengan Kanwil Bea Cukai Jakarta. Terus kemudian sebelum-sebelumnya kita juga berkolaborasi dengan beberapa institusi pemerintahan, lembaga swasta, kampus, dan sebagainya. Langsung masuk ke materi pengantar. Jadi ini berapa menit Mbak MC, kira-kira langsung pertanyaan atau penyampaian dulu kali ya, selama berapa menit kira-kira Mbak? Oke, kita masuk ke pengantar. Sekitar 35 menit ya Mas. 35 menit ya, oke. Baru langsung ke ini, baru tanya jawab ya. sesi tanya jawab ya. Oke. Kita ke definisi ekspor dulu, mungkin sangat basic sekali, tapi teman-teman perlu memahami. Banyak sekali misinterpretasi dalam hal ini terkait pengertian ekspor itu sendiri. Terkait pengertian ekspor,
saya sempat survei ke teman-teman, baik dari teman-teman member kami di Ekspor ID, juga dari teman-teman UMKM yang sempat kita bertemu secara langsung. Saya sempat bertanya bahwa apa sih yang dimaksud dengan ekspor itu, dan teman-teman banyak yang menjawab bahwa ekspor itu adalah menjual barang ke luar negeri. Ya sesimpel itu, dan itu benar sekali. Tapi di luar itu, secara regulasi yang harus kita pahami adalah ekspor adalah mengeluarkan barang dari daerah pabean. Itu termaktub dalam Undang-Undang Kepabeanan yang menjadi benchmark kami dalam melakukan kegiatan entah itu pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan. Di sini yang perlu garis bawahi adalah mengeluarkan bahwa ekspor itu mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean itu adalah Indonesia itu sendiri. Jadi ketika teman-teman hanya sekedar mengeluarkan barang atau membawa barang ke luar negeri, itu juga sudah disebut sebagai ekspor. Ada juga jawaban yang menarik bahwa ekspor adalah menjual barang dengan kontainer ke luar negeri. Itu beberapa jawaban juga seperti itu. Dan perlu kita luruskan bahwa contoh misalnya kita menjual sepasang sepatu ke luar negeri pun itu juga disebut sebagai ekspor. Misal kita jualan sepatu di e-commerce dan tiba-tiba orang misal dari Australia atau Singapura membeli produk kita sepasang sepatu aja. Terus kita ngirim melalui entah itu via pos, entah itu FedEx, DHL dan sebagainya, PJT, jasa titipan, itu pun kita disebut sebagai eksportir. Tapi kita tidak melakukan pemberitahuan ekspor, karena yang memberitahukan ekspor adalah perusahaan kargo tersebut atau PJT tersebut. Terus update ekspor di Indonesia. Jadi per Februari kemarin data saya peroleh dari BPS bahwa nilai ekspor Indonesia pada bulan Februari tahun ini mencapai 20,46 miliar, naik 6,73% dibanding ekspor pada bulan sebelumnya Januari. Kemudian dibanding dengan 2021 atau year on year, nilai ekspor naik sebesar 34,14%. Memang setelah pandemi, maksudnya ketika pandemi ini mulai berangsur pulih, perekonomian di Indonesia juga mulai membaik, khususnya terkait ekspor. Memang ekspor juga merupakan salah satu bentuk pemulihan ekonomi nasional yang yang juga menjadi program pemerintah kita. Terus kemudian dari provinsi asal barang, dominasi ekspor di Indonesia masih berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Riau. Itu sumber dari BPS juga. Sedangkan DKI Jakarta sendiri, terlepas dari dominasi ekspor, DKI Jakarta juga tumbuh ekspornya sebesar 19,21% year on year dibanding 2021. Dari ekspor tersebut terhadap perekonomian di DKI Jakarta, sumbangsih hasil ekspor yang dilakukan oleh teman-teman nanti calon eksportir itu menyumbang 9,sekian% terhadap perekonomian Jakarta. Jadi memang ekspor itu selain kita memang mencari pasar di luar negeri, itu juga salah satunya adalah kita meningkatkan devisa negara, kemudian penerimaan negara dalam hal ini daerah juga mendapatkan manfaatnya. Ini update juga terkait ekspor di Indonesia memang sangat tinggi pada tahun 2021 sampai 2022 dibanding tahun-tahun sebelumnya, dan untuk neraca perdagangan surplus. Jadi kalau neraca perdagangan itu perbandingan antara ekspor dengan impor pada suatu kurun waktu tertentu. Jadi kalau pada bulan Februari neraca perdagangan kita masih surplus, dan dalam satu tahun 2021 neraca perdagangan kita juga menembus surplus terbesar. Nah ini dia kenapa sih kita ekspor. Mungkin beberapa teman-teman yang udah gabung di kelas saya juga udah melihat slide saya juga. Tapi saya sampaikan kembali bahwa ekspor selain kita juga mencari profit, mencari uang, tapi kita juga bisa memperkenalkan produk dalam negeri, meningkatkan daya saing, menambah devisa. Kemudian jika ekspor itu mungkin di awal-awal kegiatan kita ekspor mungkin kuantitinya tidak besar, tapi sepanjang yang saya tahu, ketika kita udah mulai berkecimpung di dunia ekspor, semakin lama semakin banyak pembeli atau buyer yang kita kita ajak kerjasama atau kita peroleh,
maka kuantiti barang yang harus kita produksi dan kita jual ke luar negeri akan semakin besar, sehingga lapangan kerja yang akan kita buka pun semakin besar. Itu juga salah satu kenapa kita harus ekspor untuk meningkatkan lapangan kerja. Terus kemudian kembali ke yang tadi, kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Ini juga slide pakem dari teman-teman di tim saya di Ekspor ID, bahwa sebelum teman-teman melakukan ekspor itu ada 5 hal wajib yang harus diketahui. Yang pertama HS code. Tapi sebelum HS code kita kan udah menentukan komoditi kita dulu. Misalkan kita UMKM, sebelum kita jualan kan kita pasti menentukan produk kita dulu, entah itu makanan, entah itu produk pertanian, entah itu produk-produk olahan dan sebagainya. Ketika kita udah mempunyai produk tersebut, kemudian kita menentukan kodifikasi HS-nya, ini masuk ke HS code berapa, sehingga kita ketahuan tuh apakah produk kita terkena bea keluar atau tidak. Nah, baru masuk ke poin yang kedua, masuk ke bea keluar. Bea keluar itu adalah pungutan negara terhadap barang-barang ekspor. Jadi untuk beberapa kategori barang, tidak semuanya. Jadi kalau di PMK 166 tahun 2020, Jungto 13 2017 itu ada 7 kategori barang yang terkena bea keluar, termasuk contohnya kayu, kakao, sampai logam mineral dan sebagainya. Kenapa sih dikenakan bea keluar? Itu untuk membatasi ketersediaan barang di dalam negeri, terus kemudian untuk ya otomatis meningkatkan penerimaan negara dan sebagainya. Itu bea keluar. Jadi kalau misalkan teman-teman punya produk yang terkena bea keluar, harus memahami nih bea keluar itu seperti apa. Di dalam bea keluar ini sebentar saja. Jadi lima hal wajib ini nggak saya sampaikan secara mendalam, tapi minimal teman-teman tahu nih apa gambaran secara umum apa itu 5 hal ini. Jadi kalau bea keluar itu nanti kalau kita bicara formulasi cara menghitungnya, kita berangkat dari harga dulu. Untuk ekspor itu ada 3 kategori harga. Yang pertama harga transaksi, misalnya. Harga transaksi itu harga kesepakatan antara kita dengan pembeli. Terus kemudian yang kedua ada harga patokan ekspor. Harga patokan ekspor itu adalah harga atau harga ekspor itu adalah harga yang digunakan untuk menghitung bea keluar. Jadi nanti harga patokan ekspor dikali jumlah kuantiti dikali kurs dikalikan dengan persentase bea keluarnya. Terus kemudian ada yang terakhir nih yang paling penting, harga preferensi namanya. Jadi untuk barang-barang yang terkena bea keluar, di sana ada harga preferensi yang diupdate oleh instansi terkait atau Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Keuangan setiap bulannya. Jadi misal nih harga preferensi untuk kakao di bulan Februari adalah sekian, sehingga berapa persen nih bea keluarnya ada di misal 5%, sehingga untuk penghitungan bea keluar adalah 5% dikalikan kuantiti dikalikan harga barang dikali kurs, seperti itu bea keluar. Terus kemudian ada lartas. Selain bea keluar, teman-teman juga harus paham ketika menentukan komoditi, apakah komoditi kita terkena lartas atau tidak. Misal ternyata komoditi kita terkena lartas. Lartas itu dilarang, komoditas yang dilarang dan dibatasi entah ekspor atau impornya. Jadi misalkan terkena larangan dan pembatasan, misal dilarang ya memang kita nggak boleh ekspor ketika dia dilarang ekspor. Tapi ketika dibatasi, pembatasan apa yang harus kita penuhi untuk melakukan ekspor, misal jumlah kuantitinya atau misalnya perizinan ekspornya dan sebagainya, itu termuat juga di Permendak 18 dan 19 2021. Ini yang paling terbaru di tahun lalu. Contoh kecil misalkan gini, contoh terkait barang lartas ini atau barang yang dibatasi lah. Di tahun-tahun sebelumnya untuk kita mau ekspor kopi itu kita butuh ETK, yang itu kita harus urus perizinannya ke dinas terkait atau ke Kementerian Perdagangan. Tapi di tahun 2021 kopi sudah bebas ekspor, jadi kita tidak perlu untuk mengurus ETK. Terus contoh lagi misalkan ketika sejauh pandemi berjalan ini, ekspor produk kesehatan kayak alkes, masker itu juga dibatasi, sekarang udah bebas. Terus ya itu contohnya. Contohnya ada lagi yang kemarin sempat hangat di di lingkungan teman-teman di komoditi pertanian, porang itu kan sempat tinggi sekali demand-nya di luar negeri dan memang harganya lumayan kalau di luar negeri. Itu yang dulu bebas ekspor sekarang dibatasi karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden kita bahwa tidak boleh ekspor porang khususnya dalam bentuk bahan baku, sehingga minimal ekspor dalam bentuk
udah diolah. Terus kemudian yang nomor 4 pembayaran. Nah, pembayaran itu seperti apa? Jadi ya pembayaran ekspor itu bermacam-macam bentuknya. Hampir sama dengan pembayaran jual beli di lokal, tapi ada beberapa mekanisme pembayaran yang harus kita ketahui untuk ekspor. Yang paling berbeda adalah letter of credit di sana. Jadi selain itu mungkin ada mekanisme pembayaran seperti di lokal, seperti transfer biasa, ada termin pembayaran, terus kemudian pelunasan ketika ada dokumen-dokumen itu hampir sama semua. Tapi yang berbeda ada letter of credit, yang dimana di sana ada pihak ketiga, yaitu bank. Jadi untuk menjaga trust antara penjual dengan pembeli, sehingga pembayaran itu aman, jadi dana di hold oleh bank. Sehingga bisa dikatakan simpelnya pembayaran ekspor untuk letter of credit ada pihak ketiga, yaitu perbankan. Terus Incoterms itu international commercial terms kalau singkatannya. Tapi kenapa Incoterms masuk dalam kategori penting untuk kita ketahui? Jadi sebenarnya selain kita mengetahui mekanisme kewajiban kita sebagai eksportir, misal nih, kalau kita jualan ke luar negeri atau ke Australia lah gampangnya, Australia, maka jasa pengirimannya ini yang wajib membayar siapa? Kita atau pembeli kita. Terus kalau misalkan untuk keamanan, asuransinya yang nanggung siapa? Terus kemudian tracking di lokal siapa? Itu semuanya diakomodasi oleh Incoterms. Sehingga kita tahu ada FOB, CIF, Ex-Works, dan sebagainya. Terus setelah kita tahu tanggung jawab itu, ngaruhnya kemana? Ngaruhnya ternyata ke penentuan harga transaksi tadi. Misal, ketika kita mau jualan makanan satu kilo lah, gampangnya 1 kilo. Ketika kesepakatan harga adalah FOB, berarti yang bayar tracking adalah kita. Jadi misal untuk harga 1 kilo FOB adalah 10.000 misalkan. Tapi ketika buyer nawar nih, udah gini aja, saya maunya CIF, tapi harganya jadi 15.000. Sehingga yang nanggung freight-nya atau pengirimannya adalah kita. Itu juga bisa. Ada lagi Ex-Works, nggak 10.000 berarti, misalkan ditawar sama buyer 8.000 tapi Ex-Works. Kita yang menawarkan 8.000 tapi Ex-Works deh. Maksudnya untuk tanggung jawab pengiriman udah atas nama buyer semua. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus kita ketahui. Untuk beberapa kurun waktu terakhir, misal freight lagi tinggi, terus kemudian beberapa problem ya efek pandemi, memang transaksi perdagangan lumayan terguncang, khususnya terkait kelangkaan kontainer, tingginya harga freight dan sebagainya. Tapi pemerintah juga sudah berusaha untuk meminimalisir problem-problem tersebut, sehingga ya tahu sendiri ekspor di tahun lalu juga meningkat secara drastis. Nah, mungkin Incoterms juga perlu kita ketahui, misalkan nih, harga freight lagi tinggi nih, saya mau jualan jangan sampai CIF, maksudnya itu nggak bisa kita takar harga freight-nya nanti, sehingga patokan harga yang mau kita sampaikan ke buyer adalah FOB aja. Jadi kita misalkan jualan harga FOB aja. Kalau misalkan buyer minta CIF, harga CIF, mungkin kita nggak bisa menghitung harga freight yang sedang fluktuatif ini. Itu sehingga kalau misalkan ya kesepakatan harga, terus skema Incoterms dan sebagainya, ya pentingnya negosiasi. Jadi kita dengan buyer, namanya juga jualan, kita harus tahu sekali apa itu cara berkomunikasi, negosiasi dan sebagainya, sehingga kita pun tidak merasa dirugikan setelahnya. Itu saya mau nambahin dikit terkait negosiasi sebenarnya atau skill komunikasi. Ini penting tapi saya tidak mencantumkan di slide. Jadi ada beberapa hal menarik terkait mencari buyer. Nanti ada mencari buyer, tapi nanti saya sampaikan sebentar terkait komunikasi. Banyak hal yang harus kita pahami ketika kita bernegosiasi, termasuk sampai ke culture, buyer culture, terus kemudian bahkan waktu. Misalkan kita nggak mungkin dong kita nawarin ke buyer, entah itu melalui email ataupun sosial media atau WA, ketika misalkan tengah malam di sana, walaupun di sini masih siang. Itu hal-hal kecil yang harus kita pahami. Nah, mungkin kita telepon buyer ketika di sana tengah malam, misalkan gitu, atau jam makan siang, atau jam
mereka istirahat. Itu sebenarnya simpel, tapi mungkin bisa jadi krusial untuk calon-calon buyer kita di luar negeri. Pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ekspor, pasti dong eksportir dan importir. Bank, kalau di sini kita bekerjasama Ekspor ID sedang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu pihak yang sangat berperan dalam kegiatan ekspor adalah Bea Cukai. Di mana berperannya? Bea Cukai mengeluarkan atau merilis PEB, pemberitahuan ekspor barang. Selain mengeluarkan PEB, Bea Cukai juga mengawasi dan memeriksa kegiatan ekspor, mulai dari kesesuaian apa yang dilaporkan sama teman-teman calon eksportir di dokumen PEB, dokumen perizinannya, itu diawasi oleh teman-teman dari Bea Cukai. Yang lainnya ada lembaga keuangan atau bank seperti tadi untuk pembayaran, terus ada karantina, ada forwarding, terus ada Kementerian Perdagangan untuk perizinan, dinas-dinas terkait. Nah, yang menarik di sini ada ITPC, ada Atas Perdagangan. Itu nanti kita bahas juga. Mereka sangat berperan juga terkait riset pasar kita untuk mencari buyer. Itu terus lanjut yang sebelumnya HS Code. Ini HS Code bentuknya seperti ini. Maksudnya secara garis besar seperti ini, buku tebal. Kalau di Indonesia HS Code itu dibentuk seperti berbentuk buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. Di sana ada 97 bab. Terus di bawah bab ada pos, ada subpos, kemudian sampai ke lebih rinci. Jadi teman-teman silahkan boleh googling, boleh mencari apa sih HS Code itu, dan HS Code itu terdiri dari apa aja, dan gimana cara menentukan barang kita sesuai dengan HS Code. Contoh nih, misalkan nih saus. Ini sausnya saus apa dulu nih? Saus cabai. Saus cabai itu berarti ada di kategori olahan yang dapat dimakan di bab 21. Di bab 21 nanti ada pos-pos banyak sekali. Terus karena ini saus cabai berarti kan otomatis kita merujuk ke pos saus. Berarti di 2103. Nah, nanti di situ ada list banyak lagi nih saus-saus yang cabai, misalkan yang tidak ada cabainya, tidak ada tomatnya dan sebagainya, atau saus yang seperti apa. Sampai akhirnya kita ketemu ke 2103 9011. Itu untuk saus cabai. Yang lainnya di sini ada banyak sekali bab dan pos-pos turunannya. Itu BTKI. Ini pemberitaan ekspor barang. Jadi banyak sekali teman-teman nanya nih sebenarnya. Ini menarik. Mas, syarat ekspor, contoh nih, syarat ekspor buah-buahan apa? Mas, syarat ekspor makanan apa? Syarat ekspor ikan apa gitu. Banyak sekali yang nanya seperti itu. Tapi karena saya memiliki background di Bea Cukai juga, dan mungkin perlu kita luruskan bahwa untuk menjawab persyaratan ekspor itu ya cuman invoice, packing list, BL, PO. Kemudian ada pemberitahuan ekspor barang, itu syarat ekspor. Kemudian yang lainnya apa? Misalkan kayak health certificate, phytosanitary certificate, dan sebagainya, itu adalah perizinan tambahan yang dipersyaratkan oleh di kita di Indonesia sama negara tujuan. Gitu. Nanti kita ke sana, tapi kita mulai dari PEB dulu. Jadi kita yang mau ekspor wajib memberitahukan dokumen PEB atau BC30. Lalu mekanisme sekarang digital, ada INSW, kemudian ya bisa dilakukan dengan secara digital. Tapi ada yang tidak wajib untuk melaporkan PEB. Ini saya dapat dari Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tentang tata laksana ekspor. Misal nih barang pribadi penumpang kita bawa ke luar negeri, terus kita tidak wajib bikin PEB. Terus sarana pengangkut, awak sarana pengangkut, barang pelintas batas, atau kiriman yang di bawah 100 kilo. Yang saya sampaikan tadi, kalau kita ngirim sepatu sepasang kan di bawah 100 kilo. Jadi kita tidak perlu menawarkan PEB. Nah, di paling bawah nih, bentuk PEB-nya ada nih. Tanda tangan eksportir atau PPJK. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam pemberitaan ekspor barang ini, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di bidang kepabeanan apabila terdapat kesalahan. Jadi, kita wajib memberitahukan secara benar apa barang yang kita ekspor, berapa jumlahnya, terus kemudian
spesifikasinya dan dokumen pelengkapnya. Itu wajib kita sampaikan dengan benar. Terus kemudian kalau salah gimana, Mas? Ya kita lihat kembali salahnya sengaja atau tidak, sesignifikan apa dampak dari kesalahan tersebut. Terus kemudian ya banyak sekali mungkin sengaja salah karena mungkin barangnya dilarang ekspor tapi diekspor, tapi dilaporkan dengan barang-barang lainnya yang bebas ekspor. Gitu-gitu mungkin hal yang tidak boleh kita lakukan, karena di dalam pemberitaan ekspor ini dari dokumen kepabeanan ini kita wajib memberitahukan sebenar-benarnya barang yang kita ekspor. Oke, ini dulu sama sekarang. Pemantik juga bahwa kalau dulu itu ya dulu sebelum era digitalisasi mungkin kegiatan ekspor kan sudah berjalan, tapi masih dilakukan secara konvensional. Orang harus datang ke pelabuhan, orang harus datang ke expo. Misalnya nih platform offline dan online, sekarang udah bisa online. Jangkauan buyer dan supplier. Nah, ini expo tadi. Jadi misalkan dulu kalau kita mau ikut pameran aja atau expo, kita harus datang jauh-jauh ke Jakarta misalkan, atau ke tempat di mana expo itu berada, atau di luar negeri bahkan, itu pun ada cost-nya. Sekarang expo bisa dilakukan secara online. Terakhir tahun 2021 kemarin, Kementerian Perdagangan melakukan expo tahunannya via online. Jadi kita pasang gerainya secara online dan sebagainya. Itu memudahkan kita. Terus regulasi seperti ini. Jadi dulu kita harus nanya ke mungkin kantor bea cukai setempat, kita datang, tapi sekarang kita ada webinar-webinar yang seperti ini yang bisa kita ikuti, kita bisa telepon ke kantor bea cukai, kita bisa konsultasi ke institusi terkait untuk bertanya terkait ekspor, entah ke karantina, ke bea cukai, atau ke dinas-dinas perdagangan. Kita udah bisa melakukan secara online atau tidak perlu datang langsung. Mekanisme sekarang lebih digitalized dan lebih mudah. Jadi seharusnya teman-teman sekarang harusnya lebih bisa untuk melakukan kegiatan ekspor dibandingkan dengan dulu sekali. Jadi dulu itu walaupun susah ya memang banyak sekali eksportir sukses, tapi sekarang teman-teman juga harus bisa lebih sukses daripada sebelum-sebelumnya. Ini flow, bukan flow ekspor sih, ini jadi kayak kita, misalkan calon eksportir atau eksportir yang masih banyak harus belajar, seperti kita harus memahami nih apa yang harus kita lakukan untuk melakukan ekspor. Yang pertama pemahaman ekspor, mulai dari kita membaca regulasi, kita mengikuti sosialisasi seperti ini, terus kemudian kita memperbanyak jaringan teman-teman kita untuk saling sharing-sharing terkait kegiatan ekspor, khususnya misalnya satu daerah yang sama atau satu komoditi yang sama, itu patut kita sharing-sharing. Terus kita riset dan perencanaan. Sebelum ekspor kita harus merencanakan dulu nih. Kalau misalnya teman-teman belum memiliki komoditi atau misalkan sebagai trading company, kita harus riset nih. Kira-kira komoditi apa yang pas untuk kita jual. Kita bisa nyari supplier di mana. Kita bisa mengemas atau membuat produk kita sebagus apa, layak jualnya sejauh mana, dan sebagainya. Perencanaan kemana nih kita akan menawarkan produk kita. Terus yang saling karin itu yang salah satu yang penting sekali, yaitu pencarian buyer dan korespondensi. Jadi setelah kita riset, kita mengetahui negara yang mungkin potensial untuk kita tuju, ya kita mencari buyer. Nanti mencari buyer kita bahas secara khusus di bawah. Terus kemudian ketika udah dapat buyer, udah korespondensi, udah ada PO turun, kita produksi, kita urus perizinan termasuk dokumen kepabeanan, terus kemudian kita lakukan pengiriman dan pembayaran. Simpelnya seperti ini. Nah ini dia nih pencarian buyer. Ini secara general sebenarnya. Jadi mencari buyer itu banyak sekali bentuknya, caranya banyak sekali. Dan mungkin yang jadi poin pentingnya teman-teman itu gimana caranya nyari buyer sih. Dan memang kita sering nyampaikan ke teman-teman. Ini secara teoritis memang gampang kita sampaikan, tapi mungkin di lapangan sangat berbeda-beda. Ada yang udah menjalankan trik-trik mencari buyer dengan baik tapi nggak dapat. Terus ada yang baru nyoba sekali terus tiba-tiba dapat buyer, bahkan tidak cuma satu, ada beberapa buyer. Itu yang berbeda-beda konteks di lapangan. Tapi mungkin untuk tips ada beberapa yang bisa kami sampaikan untuk tipsnya. Yang pasti teman-teman itu harus research dulu
Simpelnya gini, ada platform trademap.org, terus kemudian ada googling, terus kemudian ada platform e-commerce. Itu mungkin kita bisa jadi rujukan untuk kita mencari pasar. Ada BPS, misalkan BPS juga bisa. Jadi kita misalkan udah punya komoditi nih, kopi misalkan. Kopi di Indonesia itu larisnya di mana? Misalkan di Brazil. Ya udah, kita mungkin salah satu rekomendasi untuk kita mencari buyer adalah Brazil. Tapi jangan terpatok di situ. Kita juga perlu untuk mencari negara lainnya yang mungkin Indonesia belum banyak ekspor ke sana untuk kopi misalkan. Oh, ternyata kopinya di Indonesia belum banyak diekspor ke negara X misalkan. Ya udah, kita coba aja ke sana. Jadi kita nggak melulu nyari negara yang potensial besar ekspornya di Indonesia, tapi kita nyari potensi-potensi baru negara yang bisa kita masuki. Itu terus kita marketplace seperti Alibaba, GoForward, TradeWheels dan sebagainya itu bisa kita masukin, dan memang beberapa berbayar. Kita untuk bisa listing di e-commerce tersebut kita harus membayar sekian dalam 1 tahun kita listing. Tapi memang yang namanya ada cost, ya mungkin kans untuk kita mendapatkan bayar lebih tinggi. Kemudian Expo, ada government di sini ada ITPC, ada atas perdagangan yang memang tugasnya adalah mencarikan pasar. Karena mereka ITPC itu Indonesian Trade Promotion Center. Dia ada di tiap-tiap wilayah, tapi nggak seluruh negara di dunia, tapi Indonesia tuh punya perwakilan di beberapa negara, contoh di Brazil ada di Sao Paulo, di Australia di Sydney ada, dan sebagainya. Itu tugasnya mempromosikan komoditi-komoditi di Indonesia. Fungsinya berbeda dengan atas perdagangan. Atas pun sebenarnya memiliki fungsi untuk fungsi perdagangan, tapi secara diplomatis, hubungan diplomatis dengan negara bersangkutan. Kalau ITPC memang secara khusus nyari pasar atau mempromosikan. Terus bisa website nih secara khusus saya breakdown. Website kenapa di sini penting? Website itu banyak yang nanya, Mas, website wajib nggak kalau mau ekspor? Ya nggak wajib sebenarnya, tapi penting. Website itu penting. Karena gimana? Website itu bisa bikin orang nyari kita, bukan kita nyari buyer. Kita bikin buyer yang nyari kita pun bisa website. Contoh, kalau kita tadi saya sampaikan di awal, kita nyari potensi pasar untuk kopi, googling, akhirnya ketemu Brazil. Kita balik, misalkan yang dari Brazil nyari supplier, misalkan coffee supplier from Indonesia atau best coffee supplier, misalkan googling. Mereka ternyata googling juga ternyata misal. Ya kalau kita udah punya websitenya bagus, SEO-nya bagus, dan memang udah kita maintain dengan baik, mungkin kita akan listing di di jendelanya mereka, di komputernya mereka. Wah, di Indonesia ternyata ada nih suatu perusahaan kopi yang bagus. Mereka klik, ketemu, dan akhirnya kontak kita. Gitu. Itu salah satu kenapa website penting. Di dalamnya isinya apa aja nih? Kalau website ada company profile, kalau bisa videografi dimasukkan juga bagus, ada foto. Terus yang paling penting adalah katalog produk. Nah, kalau bisa begini, beberapa hal memang banyak perpandangan ya. Ada yang udah nggak apa-apa pakai foto-foto dari misalkan dari foto-foto kita, bukan foto original, kita misalkan beli foto atau misalkan dari googling, banyak juga yang gitu. Tapi kalau menurut kami, kalau bisa foto-foto atau video itu yang benar-benar otentik. Misal nih kita foto kebun supplier kita atau kebun kita foto pabrik olahan kita foto ketika kita lagi mengolah produk kita, itu lebih otentik, lebih bagus. Terus kontak yang pasti, entah email, entah sosial media, entah nomor yang bisa dihubungi dan sebagainya. Itu kita udah masuk ke perizinan ekspor yang seperti tadi. Ini beberapa regulasi. Jadi ini dari Peraturan Presiden Nomor 28/2004 tentang keamanan pangan. Ini untuk produk makanan. Setiap pangan yang dikeluarkan dari Indonesia wajib memenuhi persyaratan keamanan pangan. Nah, ini untuk teman-teman yang punya produk makanan. Salah satu yang untuk membuktikan itu apa ya? Misalkan Badan POM. Jadi gini, Mas, Badan POM apakah syarat ekspor? Beberapa orang nanya memang. Tapi kalau bisa saya sampaikan, Badan POM itu kan syarat edarnya makanan di Indonesia. Tapi dengan adanya Badan POM, mungkin memperkuat kita ketika kita promosi ke calon buyer bahwa makanan kita udah diakui di Indonesia, syarat edarnya udah boleh.
udah memenuhi kriteria keamanan pangan juga. Terus otomatis buyer semakin trust dengan kita dong. Jadi kita udah dipercaya sama buyer karena makanan kita udah certified di Indonesia. Jadi kalau persyaratan ekspor bukan sebenarnya, tapi itu memperkuat bargain position kita untuk berjualan ke mereka. Terus ada undang-undang juga dari karantina. Setiap orang yang mengeluarkan media pembawa dari wilayah negara RI wajib, nah misalnya ya ekspor berarti kan, ketika kita mengeluarkan atau mengekspor barang wajib melengkapi sertifikat kesehatan bagi hewan dan sebagainya. Jadi kuarantin lah. Jadi secara khusus undang-undang itu juga mengatur bahwa tumbuhan, produk-produk tumbuhan, hewani, ikan dan sebagainya juga harus kita uji, harus lolos uji. Misal kalau tumbuhan tidak ada hama pengganggu, terus kemudian kalau hewan tidak ada penyakit yang berbahaya ketika dikonsumsi dan sebagainya. Itu penting. Hal-hal ini adalah apa, Mas? Ternyata ini adalah pemerintah memberikan guidelines atau batasan bahwa produk di Indonesia itu berkualitas bagus gitu, karena udah lolos uji dan sebagainya. Jadi ketika teman-teman udah melakukan uji lab, sertifikat, kemudian udah Badan POM dan sebagainya, pemerintah itu dengan udah approve lah buat barang kalian untuk diekspor. Karena di Indonesia pun udah layak sekali. Nah, kalau secara umum saya bagi menjadi 3. Kalau mau ekspor itu dari kita pandang subjeknya dulu. Subjek itu kita aspek legalitas dari mulai udah berbadan hukum, memiliki NIB. Sekarang kan lebih simple. Jadi NIB itu mengakomodasi akses kepabeanan, akses usaha dan sebagainya. Jadi SIUP, TDP dan sebagainya itu diakomodasi NIB. Bahkan melalui ASS kita udah bisa mendapatkan izin ekspor. Terus objeknya berarti kan barangnya. Nah, barang ini berbeda kan. Misalkan tiap barang juga berbeda. Kalau barang makanan seperti apa syaratnya, terus kemudian kalau pakaian seperti apa syaratnya dan sebagainya. Terus negara tujuan. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Setelah kita mematuhi prosedur entah itu dari lokal yang seperti tadi harus ada karantin, kita juga harus bertanya kepada calon buyer kita. Kira-kira ketika kita ekspor makanan di negara tujuan, di tempat Anda di sana, apa yang dibutuhkan lagi persyaratannya. Misal, dia ternyata, nah ada beberapa contoh menarik. Jadi misalnya di Uni Eropa, mewajibkan health certificate, ya dari karantina tadi. Jadi wajib ada. Sehingga sebelum kita ekspor ke Uni Eropa, kita harus benar-benar harus memasukkan barang kita ke karantina terlebih dahulu. Ada food safety, ada integrated pest management, itu dari Indochina. Food safety juga di Pakistan, Jepang ada GAP, Good Agricultural Process. Jadi ternyata beberapa negara itu berbeda-beda syarat ekspornya. Ada yang memang relax, tidak terlalu kompleks, tapi ada yang sangat kompleks sekali. Khususnya Jepang, contohnya misalkan kalau untuk pangan ya. Jadi kalau kita mau ekspor pangan ke Jepang, itu memang benar-benar harus mematuhi banyak sekali protokol keamanan pangan. Nah ini sedikit jargon, quotes terakhir. Jadi saya sering sampaikan untuk jadi eksportir profesional itu harus jadi eksportir sukses itu harus profesional dalam segala bidang. Misalnya untuk pendekatan ke supplier aja, kita harus profesional. Profesional di sini yang saya suka adalah dari Frank Tiger, dari Amerika kalau tidak salah. Jadi profesionalisme adalah tahu gimana caranya melakukan, kapan melakukannya, dan caranya itu sendiri. Dan melakukannya gitu. Jadi kayak teman-teman, misalkan nih mau ke supplier, ya mungkin clustering supplier atau calon yang akan kita ajak kerjasama itu juga berbeda-beda. Misalkan kita trading company, kita nyari supplier. Supplier bermacam-macam, ada yang udah memiliki badan usaha, ada yang misalkan pabrik udah besar tapi belum pernah ekspor, terus kemudian ada yang masih petani, ada yang masih industri rumahan, UMKM.
Itu cara pendekatannya jangan disamakan, harus berbeda-beda. Kita harus tahu cara pendekatannya. Entah kalau misalkan petani nggak mungkin kita pendekatan melalui email, surat undangan untuk meeting dan sebagainya, kan tidak. Sama dengan calon buyer juga sama, kita harus tahu waktunya, kapan kita harus mengontak mereka, kapan kita cara ngontaknya, ketika negara ini harus bagaimana, culture-nya kita pelajari, itu penting juga. Itu namanya profesional. Jadi untuk jadi eksportir sukses kita harus profesional. Sudah, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah sudah mengikuti. Dan kembali lagi ini secara general, jika ada yang mau bertanya monggo silahkan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan beberapa slide ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya tutup penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Rahmadiah MC kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan tepuk tangan virtual yang meriah kepada narasumber pada hari ini. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi, setelah penyampaian materi, maka kita akan beranjak ke sesi tanya-jawab. Izin Mas, untuk pertanyaannya mau dijawab atau dikumpulkan terlebih dahulu? Bebas, saya ngikut aja, Mbak. Bebas. Mungkin kita coba 1 atau 2 pertanyaan terlebih dahulu Boleh. ya, Mas ya? Boleh. Baiklah para hadirin, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi tadi atau seputar kegiatan ekspor, kami persilakan untuk melakukan raise hand atau menyampaikan pertanyaan pada kolom chat. Mungkin sudah ada nih beberapa hadirin kita hari ini yang ingin bertanya dari tadi, namun Iya, Mbak. Yang mana pertanyaannya, Mbak? Sorry, tadi keputus saya sebentar. Halo? Halo? Iya, Pak. Iya, Mas. Ya, gimana, Kita Mbak? masih mempersilahkan nih Oh, kepada gitu. para Bapak Ibunya yang ingin bertanya. Nah. Sudah ada pertanyaan nih, Mas, dari Bapak atau Ibu Ulin Nuha Muslim. Pertanyaannya adalah, kalau pembayaran letter of credit, biayanya biasanya berapa? Ya. Gimana, Mas? Apa mau langsung dijawab? Langsung aja kali ya. Langsung aja mungkin. Untuk LC sebenarnya kan itu produk dari perbankan. Mulai dari ini deh. Kalau letter of credit itu kan dimulai dari opening bank di luar negeri, calon buyer kita itu ke bank mereka, buka LC yang ditujukan ke bank kita di Indonesia, di sini issuing bank yang beritahukan kita bahwa akan ada transaksi ekspor dengan jumlah sekian. Untuk biaya, nah ini dia nih, kembali ke perbankan masing-masing. Kami juga tidak bisa menyampaikan, tapi kalau bisa saya bilang, yang nanggung LC biasanya dari buyer. Tapi LC itu biasanya gini, ada LC itu kan letter ya, surat. Di sana ada kesepakatan, di sana ada perjanjian, bahkan sangat detail sekali, sama kayak kita bikin kontrak dengan calon buyer, hampir sama isinya. Dan di LC itu kalau misalkan ada diskrepensi atau tidak ada kesesuaian, itu ada charge-nya juga. Misalkan keterlambatan pengiriman, jumlahnya dan sebagainya, nanti ada charge juga. Nah, itu tanggung jawab siapa nih yang bakal bayar ketika ada charge. Gitu-gitulah, itu silakan tanya ke perbankan. Itu akan dijelaskan secara gamblang sama bank. Mungkin next bisa kolaborasi dengan produk perbankan atau misalkan boleh silakan. Itu Mbak Rahma. Baik, ini selanjutnya terima kasih Mas Amin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Bapak Teguh Widianto. Mas mau tanya, kalau ekspor dari platform AMXXX itu ada dokumen tambahan tidak kalau ekspor ke Amerika? Ya, ekspor ke Amerika ya, ekspornya apa dulu? Kayak yang tadi, kembali yang tadi Mas sebenarnya.
platform AMS jujur saya belum tahu terkait platform tersebut, entah itu e-commerce atau platform apa. Terus tapi kalau ke Amerikanya ya kembali ke yang tadi, barang komoditi apa dulu yang akan kita ekspor itu, Mbak, kira-kira itu Mas Teguh. Bagaimana pada Mas Teguh? Apakah masih di room? Apakah ada pertanyaan tambahan? Kayaknya beberapa silakan menyampaikan secara langsung. Kayaknya ada beberapa Ya, teman sepertinya banyak alumni nih yang juga nih. bertanya nih. Silakan yang mau ngobrol langsung biar nggak sepi nih, biar apa namanya bisa ngobrol. Yuk, yang mau bertanya langsung. Mungkin dari Mbak atau Ibu Ingrid nih, mungkin mau mengaktifkan suaranya atau langsung bertanya? Ada ya? Nggak ada. Kepada Mbak Ingrid? Atau mungkin kita langsung bacakan saja ya Mas ya? Oke, boleh. Perkenalkan, saya Ingrid. Saya ingin bertanya, khususnya untuk perusahaan yang bertindak sebagai trader. Lebih baik mencari supplier terlebih dahulu atau mencari buyer terlebih dahulu? Silakan Mas. Oke. Berarti perusahaannya Bu Ingrid ini trading company ya, tidak punya komoditi. Kalau menurut saya cari supply dulu. Jadi dari supply ke demand gitu arahnya. Kita nyari komoditi yang potensial, maksudnya dari jumlah kita bisa memetakan. Misalnya gini, kalau kita di kampung, ini kan di Jakarta ya, kalau di kampung, oh di kampung saya banyak suplai apa nih, buah-buahan apa misalnya. Kalau di Jakarta juga sama, nyari yang mungkin kita ke daerah yang penghasil, entah itu produk-produk apa gitu, harus supplier pertanian. Atau misalkan kita nyari UMKM industri rumahan yang memang belum ada arah ekspor tapi potensial sekali gitu. Oh ini layak diekspor nih, di apa namanya barangnya bagus. Misalnya di tempat saya itu juga ada ternyata, kalau mainan di Indonesia itu kan impor dari plastik, mainan anak kecil itu kan impor. Ternyata ada beberapa daerah tempat saya itu dia bikin mainan dari kayu. Dia datang ke tukang kayu, dicat, bikin mobil-mobilan dari kayu, dan itu layak sekali untuk diekspor. Sampai kemarin itu ke Malaysia, udah ekspor ke Malaysia. Jadi mungkin kita berangkat dari supply dulu. Oh, mungkin kita karena banyak mainan-mainan ini impor, kita bisa bikin apa namanya dari bahan yang berbeda, yang lebih aman. Mungkin kayu kan lebih aman, plastik. Terus kemudian lebih murah, lebih gampang dicari. Habis itu kita cari buyer di luar negeri. Itu dari supply dulu ke buyer, Mbak, kalau menurut saya. Bagaimana Mbak Ingrid? Apakah ada pertanyaan tambahan atau sanggahan? Sepertinya tidak ada ya Mas ya. Bagaimana Mas? Kayaknya lumayan banyak pertanyaan yang masuk nih. Kita jawab semua ya Mas ya. Boleh. Selanjutnya nih tadi ada pertanyaan dari Mas atau Bapak Muhammad Abdillah. Mungkin mau langsung menyampaikan secara langsung, Mas Muhammad Abdillah. Boleh diaktifkan voice-nya untuk disampaikan secara langsung. Kita bacain aja kali ya. Dibacain aja, oke. Oke. Saya iya mau Mbak, tanya, monggo. ya, saya mau tanya, kegiatan ekspor ini kan prosesnya panjang. Saya beberapa kali sudah mendapatkan buyer dan berkomunikasi dengan baik pada awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu, komunikasi jadi longgar. Kalau dari Mas Amin, adakah insight atau saran untuk saya dari permasalahan tersebut? Thank you. Ya, Silakan, Mas. udah dapat buyer nih, Mas Abdillah Zidan udah dapat buyer berarti. Seiring berjalannya waktu, komunikasi jadi longgar. Kenapa jadi longgar, Mas? Kalau bisa ya itu aja. Maksudnya kalau dapat buyer, ya mungkin kan kita tidak melulu ngomongin bisnis kan. Memang ya penting di awal kita memang harus kita berbisnis, ngobrol bisnis, kan gitu. Kita jaga komunikasi, tapi selain itu kan kita juga berteman harusnya dengan mereka.
Tapi kalau menurut saya jangan sampai ada time gap Mas antara perkenalan sampai nggak ngapa-ngapain, itu jangan sampai. Kalau bisa, oh ya aku punya produk saya seperti ini, jika berkenan apa kita bisa meeting atau telepon, dan sebagainya, ngajakin ngobrol. Pengalaman sih kemarin-kemarin teman-teman saya nggak tahu ya, mungkin dari wataknya ya, jadi suka ngobrol mungkin. Beberapa teman-teman yang alumni juga itu entah dapat dari Facebook, calon bayarnya itu dari Facebook juga ada. Terus telepon-teleponan, video call sampai malam. Terus di mana kemarin ya, kalau nggak salah Turki apa di mana. Jadi di Turki jam berapa, di sini jam berapa, dia telepon-teleponan sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Itu juga mungkin salah satu insight juga Mas. Jadi tidak melulu kita ngomongin bisnis, kita juga bisa berteman dengan baik dengan mereka. Apalagi kalau misalkan kita, ya nggak apa-apa lah, awalnya kita berbisnis dan akhirnya goal. Habis itu ya jangan melulu bisnis, kita ajakin ngobrol biasa, tanyakan kabarnya mereka. Gitu. Itu Mas, kalau menurut saya. Jadi kalau bisa sih, gimana ya, tetap kita secara profesional di awal, memang kita berkenalan dengan mereka dengan tujuan untuk menawarkan produk kita, tapi di sisi lain ada sisi humanis yang harus kita jaga. Kita harus ngobrol dengan baik dengan mereka, kita harus menjaga hubungan dengan mereka. Jangan sampai ada gap, nggak ngapa-ngapain, waktu tidak ngapa-ngapain, itu jangan sampai ada. Itu Mas Abdillah. Bagaimana nih Mas Abdillah? Mungkin ada pertanyaan tambahan atau tanggapan dari jawaban tadi? Udah cukup, Mbak. Dan Mas Amin, terima kasih banyak jawabannya. Sama-sama Mas. Gimana nih Mas? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Boleh. ya Mas Amin. Boleh. Dari Mas Teddy. Kepada Mas Teddy mungkin mau menyampaikan langsung Mas pertanyaannya? Artinya kita bacakan aja ya Mas ya. Izin bertanya, jika kita sebagai eksportir, apakah ada untuk pendanaan ekspor dan bagaimana mekanismenya? Pembiayaan Silakan Mas mungkin untuk ya. dijawab. Ya, pembiayaan mungkin. Jadi banyak sih platform pembiayaan ekspor. Pemerintah pun punya, LPI namanya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Itu memang secara khusus ingin berfungsi atau memiliki fungsi membiayai eksportir seperti ya Mas Teddy ini. Kalau dari pemerintah ada, dari bank juga ada. Kalau mau nyari pitching ke investor juga bisa. Tergantung kitanya lagi, balik ke kitanya lagi mau kemana gitu. Misal kalau ke bank misalkan bunganya sekian, melalui pemerintah mungkin bisa lebih rendah, dan ternyata ada pemerintah melalui LPI itu tidak cuma sekedar pembiayaan, mereka juga ada pendampingan ekspor, yang non finansialnya ada pendampingan. Ya udah, mungkin kita itu sih Mas tadi. Bisa kok, kalau pembiayaan ekspor itu banyak sekali. Kita mungkin nyari investor, ada teman kita yang tajir melintir mungkin, gue mau ekspor nih, lu bisa biayain gue nggak? Itu juga bisa aja, sharing profit di sana mungkin bisa. Oh ya, sebelumnya saya mau sharing juga bahwa di sini di kegiatan kita yang sedang kita ikuti sekarang, infonya dari teman-teman dari Kanwil juga, bahwa selain sosialisasi akan diadakan asistensi. Mungkin teman-teman yang sudah memiliki udah siap banget lah mau ekspor, produknya udah bagus, terus kemudian dari segi kesiapan perizinan udah sampai di tahap sana, monggo silakan curhat, nggak apa-apa, sharing-sharing di sana nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan mungkin akan dihubungi oleh kami dan Kanwil Jakarta untuk diasistensi sampai ke ekspor. Kapan lagi? Jadi dari Bea Cukai Jakarta mengasistensi teman-teman yang mau ekspor gitu. Kalau bisa monggo silakan disampaikan. Jadi nggak berhenti di sini. Nanti kedepannya infonya akan ada tindak lanjut, asistensi sampai teman-teman bisa goal ekspor. Monggo. Bahkan teman-teman kalau mau menawarkan, saya udah punya produk seperti ini Mas dan sebagainya, itu nanti mungkin jadi salah satu benchmark kita untuk kita adain asistensi gitu. Nah, betul sekali nih. Jangan sampai kegiatannya cuma berakhir di sini ya Mas Yamin ya. Ya. Diharapkan malah bisa kita asistensi sampai ada kegiatan ekspor yang nyata ya Mas ya. Ya, Ini betul. kebetulan Mas Teddy sudah on cam nih. Bagaimana Mas Teddy? Apakah ada tanggapan? Ya, makasih Mas Amin. Halo Mas Teddy. Halo, sehat. Gimana Mas Amin?
Gimana Mas tadi? Ini belum Sorry. masih nyari-nyari apa yang tepat nih. Ya mudah-mudahan lah, mohon doanya. Oh, batch 11 nih kayaknya nih, yang kemarin itu ya. 10. 10 ya? Astaga, iya. Mas Teddy nih kemarin ikut di batch 11. Udah PT udah berdiri ya Mas berarti ya? Iya, sudah siap semua, tinggal go aja nih. Nunggu gongnya aja. Udah dapat bayar belum? Udah beberapa dari Mesir sama Abu Dhabi. Ini masih apa? Nego. Ya, mudah-mudahan lah tahun ini lah, Mas. Amin. Nanti kabarin Mas. Nanti boleh kabarin kami, Kanwil Jakarta. Nanti ya mungkin salah satu output dari kegiatan ini, kegiatan kami di kelas gratis kemarin mungkin bisa bareng-bareng bantu Mas Teddy dan tim untuk ekspor kan gitu. Dikabarin aja nanti Mas. Kalau butuh apa-apa kita insya Allah support. Ya, terima kasih Mas Amin. Mungkin nanti asistensinya bisa saya gunakan nanti. Ya, mantap. Ini kebetulan ada teman-teman di Kanwil Jakarta, ada para pimpinan di Kanwil Jakarta memang pengen mengasistensi teman-teman dari calon eksportir, termasuk Mas Teddy lah. Monggo nanti mudah-mudahan bisa gong lah, Mas. Iya, nanti ngopi-ngopi Mas. Monggo silakan. Boleh Mas. Terima kasih Mas Amin. Sama-sama Mas Teddy. Sukses. Amin. Baiklah, Mas Amin, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Dari Mbak Reza Amalia Priyantina. Perkenalkan, saya Reza. Saya ingin bertanya mengenai website untuk mencari buyers selain melalui Trademap, kira-kira dari mana lagi ya, Pak? Iya, saya jawab ya Mbak. Tadi banyak sih sebenarnya. Kalau website mencari buyer kan Google itu juga bisa mencari buyer. Ya tergantung kitanya aja, kembali ke kita. Kalau kita bicara platform e-commerce untuk mencari buyer, ada Alibaba, ada Go4World, ada TradeWheels, itu kita membayar untuk listing di mereka. Kalau yang gratisan bisa Trademap, itu sebenarnya Trademap itu pun pinter-pinter kita dalam mengulik di Trademap itu. Jadi mulai dari komoditi apa yang akan kita jual di sana itu kita harus caranya gimana nih cara dalam mencari di Trademap. Terus kemudian biasanya kalau Trademap itu kita ketemunya ke beberapa negara yang potensial. Ada yang sampai ke perusahaan kalau nggak salah. Tapi yang paling gampang ya googling Mbak, googling aja sebenarnya. Googling nanti juga muncul kok beberapa negara-negara potensial, terus kemudian perusahaan-perusahaan importir apa nih misalkan mau ekspor apa, coklat misalkan, ya udah beberapa calon importir coklat dari negara mana itu kelihatan. Ya tinggal kita email aja. Kalau website banyak sekali Mbak. Gitu. Bagaimana nih Mbak Reza? Apakah ada tanggapan dari jawabannya Mas Amin? Mungkin ingin bertanya lagi? Sudah jelas, thank you. Sudah jelas, terima kasih banyak. Oke, wah pertanyaannya lumayan banyak dan ramai ya, cuman belum ada yang mau langsung bertanya nih, Mas Amin. Yes. Ayo tanya Mungkin langsung kita dong. persilahkan nih. Kita persilahkan nih kepada ini udah ada yang raise hand dari Mas Leonardo. Kami persilakan untuk mengaktifkan. Oh, nggak jadi. Kami persilakan untuk mengaktifkan voice-nya. Halo, pagi Kak. Pagi. Ya, pagi. Silakan Mas Leonardo untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebentar. Pagi Kak Amin, pagi Kak Rahmat. Saya ingin bertanya. Tadi kan dibilang itu porang produk yang dibatasi, harus diolah. Nah, saya kan punya target di umur 18 tahun, ingin ekspor. Dan produk yang saya ingin jadikan ekspor itu adalah porang. Ya. Nah, tapi tadi katanya porang itu dibatasi. Dan meski dijadikan olahan, apakah boleh diekspor tanpa diolah terlebih dahulu? Jadi ekspor mentah-mentah gitu. Ya. Ada lagi Mas Leonardo. Umurnya berapa Mas? 18 tahun? Umurnya 17 tahun. 17 tahun ya? Iya. Ya, semangat Mas. Kita bicara porang ya. Porang itu coba dibuka Mas, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021. 18 sama 19. Tapi kalau porang ada di 18. Coba dicek, nanti di sana porang itu dibahas secara khusus. Sebelumnya itu porang bisa diekspor
buahnya, buah porangnya, terus kemudian daunnya, batangnya itu bisa diekspor. Tapi sekarang nggak boleh, Mas. Harus diolah terlebih dahulu, minimal di slicing atau kalau nggak salah ya, di situ nanti merujuk lagi ke HS kok. Nanti porang sebagai bahan baku, HS code-nya berapa, terus ketika udah menjadi chips itu nanti HS code berapa, itu baru boleh diekspor. Nanti seperti itu, Mas. Coba ditelisik di Permendag yang saya sampaikan sebelumnya. Ya, tadi nomor 18 tahun berapa, Kak? 2021. 2021. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama, Mas. Sudah cukup ya Mas Leonardo. Wah, ternyata Mas Leonardo masih muda tapi sudah sangat bersemangat untuk melakukan kegiatan ekspor ya. Kita doakan semoga lancar ya Mas Amin. Leonardo. Amin. Ini ada yang ingin bertanya lagi, raise hand, yaitu Mas Fanjar Arif. Kepada Mas Fanjar mungkin bisa kami persilakan. Oke, thank you Mas Min dan Mbak. Aku mau nanya, jadi ini saya juga baru sih sebetulnya pengen berkecimpung di bambu lah produknya. Cuma mau tanya terkait undername, karena memang kita belum punya PT atau legalitas, badan legalitas lah gitu. Itu kalau undername, lebih baik kita ambil di forwarder atau di supplier ya? Dan pro kontranya apa sih sebetulnya kalau ngambil di forwarder apa, supplier apa gitu kan? Supplier, maksudnya undername supplier itu pakai payungnya supplier sendiri, Mas? Iya. Ya. Berarti suppliernya udah bisa ngekspor gitu ya? Udah pernah ngekspor juga, Mas? Iya, kemungkinan ya. Ya, kalau bisa cari supplier yang belum pernah ekspor, Mas. Itu satu. Karena ngapain kita jadi distributor atau eksportir PT yang sudah ngekspor gitu. Ya nggak apa-apa sih, kalau untung juga nggak apa-apa. Tapi cuman kalau bisa nyari potensi lainnya, entah itu komoditi atau supplier yang belum pernah ekspor. Kalau undername, Mas, kalau menurut saya banyak sih penyedia jasa undername. Bahkan forwarding biasanya beraffiliate juga. Bukan jasa ya, tapi beraffiliate dengan undername tertentu. Undername pun kan bermacam-macam, tergantung jenis komoditinya juga. Misal, nggak mungkin dong undername bisa mengekspor seluruh jenis barang, kan enggak. Oh, nggak semua ya? Nggak semua. Misalkan satu PT undername ini punya izin logam, izin kayu, izin makanan, kan enggak, Mas. Undername pun segmentasinya ada beda-beda. Oh gitu, saya baru tahu nih. Oke. Ya, itu pun, tapi boleh ditanya ke calon forwarding kita. Forwarding pun ada segmentasinya biasanya juga. Ada forwarding yang khusus ngurusin ekspor kayu, misalkan, yang ada biaya keluarnya. Ada forwarding yang ngurusin ekspor barang-barang pertanian, barang jadi, makanan. Itu juga berbeda-beda. Jadi sangat luas cakupannya di lapangan. Kalau menurut saya, monggo silakan datang ke lapangan, ke pelabuhan, boleh. Terus datangi forwarding, atau misalkan sebelumnya riset dulu nih, forwarding untuk ekspor apa tadi, misalkan barangnya Mas apa, terus di Tanjung Priok misalkan, karena kita di Jakarta, cari forwarding apa, ajakin ketemu, ngobrol, ada rekomendasi undername nggak untuk produk gua, misalkan tanyain gitu. Ada nih, ada, dan udah berapa lama dia lakukan itu. Kalau menurut saya itu, Mas. Kalau supplier jangan, maksudnya undername via supplier riskan, Mas. Bukan riskan ya. Jadi yang pertama, suppliernya udah pernah ngekspor, ngapain nyari kita untuk ngeksporin produknya lagi gitu. Kemungkinannya kecil. Terus yang kedua, kalau undername itu kan segala jenis dokumen atas nama mereka nanti. Contoh invoice-nya ya atas nama undername dong, karena perizinannya atas nama dia. Packing list, BL dan sebagainya atas nama undername. Nanti. Nah itu semua Mas ya, maksudnya di cover sama mereka gitu ya? Dokumentasi. Ya iya, sampai kan belum punya PT. Nanti pembayarannya ke rekening PT misalkan, kan PT-nya undername juga. Invoice-nya atas nama PT. Perizinan karantina misalkan atas nama PT. Iya. Nah, ya kita kalau misalkan bicara kemungkinan terburuk, ya kalau bayar kita diambil sama supplier gimana? Misalkan gitu. Ini worst case lah, bicara terburuk, karena dokumennya atas nama mereka, yang berhubungan langsung dengan buyer kan akhirnya mereka nanti lah, kita lepas. Link ya gitu, saran saya tadi. Gitu, Mas. Oh ya, Mas. Tapi kalau pricingnya gimana ya, Mas, kalau boleh tahu ya? Maksudnya kita berdasarkan margin kah bayar mereka atau gimana biasanya, Mas? Ya, itu saya ditanya LC, ditanya apa harga forwarding gitu ya, kembali ke mereka sebenarnya. Ada yang per kilo, ada ya per tonase, ada yang ya margin mungkin ada gitu, macam-macam lah. Tapi biasanya by quantity, Mas. By quantity ya. Oke.
Dan kalau under name itu ini Mas ya, maksudnya kita nggak perlu bikin nama PT sendiri ya, justru kita Enggak. bahasanya itu nebeng sama dia gitu ya. Ya, Nebeng nama. undername itu memang legal Mas, tapi kalau bisa ya jangan terus-terusan karena ada biaya kan yang ditimbulkan. Jadi kita nebeng PT doang buat biar bisa ngekspor melalui PT dia. Ya memang boleh karena kita belum. Tapi setelahnya mungkin ya wes kita mending bikin PT baru kan udah ada untung, kita udah punya Settle profit. gitu. Iya, kita bikin PT sendiri aja. Tapi kalau menurut saya kalau nggak urgent ada buyer banget gitu, ya jangan undername. Kita mending mulai dari bawah dulu, kita bikin PT, kita kembangkan produk, cari market, ya gitu-gitu lah Mas. Kita mulai dari bawah dulu aja. Kecuali tiba-tiba ada buyer datang pengen segera ekspor, ya nggak mau kita pakai undername kan. Iya sih. Barangnya apa Mas sampean? Rencananya bambu stick Mas. Bambu stick dari mana dapatnya? Dan derivatifnya lah. Gimana Mas? Dari mana bambu stick? Dari mana maksudnya suppliernya? Ngambil dari mana? Iya, ngambil dari mana? Bandung Barat sih, kita ketemu di Bandung Barat ada. Oh, di Bandung Barat. Nah, cuma ya itu masih bingung. Kita mungkin nanti kan ujungnya perhitungan harga ya. Karena kan nentuin margin mungkin ya. Nah, yang kita nggak tahu itu kalau di awal nih better kita undername atau ngurus legalitasnya semua sendiri gitu kan. Jadi bikin PT sendiri dan segala macam gitu. Nah, memang ada yang bilang, udahlah kalau awal undername dulu aja lah, kita pakai bumper orang lah istilahnya gitu kan. Iya, boleh. Boleh, Nah, itu legal. Masalah. Atau kalau mau minim cost ya bikin PT sendiri misalnya gitu. Ntar undername ngurus sendiri gitu misalnya. Nah itu kalau di awal kalau memang belum urgent buyer banyak, better bikin PT sendiri dulu Mas, yang nggak perlu undername gitu ya. Ya, tapi diskemakan juga perizinan bambu stick itu apa aja nih Mas. Misalkan ngurus perizinannya ternyata mahal banget juga nih misal. Tapi sekarang nggak terlalu mahal lah perizinan kecuali pakai lembaga swasta yang ditunjuk pemerintah ya. Kalau dari pemerintah murah-murah semua Mas. Kalau dari ternyata bikin PT ngurus perizinan keluar biaya lagi dong, otomatis dong. Dan daripada ya undername nggak apa-apa, nggak urgent misalkan. Macam-macam lah Mas, diskemakan aja yang lebih possible yang mana, yang lebih enak yang mana. Kan otomatis ada perizinan juga kan. Selain bikin PT kan perizinan objek kita juga ada izinnya kan. Gitu Mas. Siap. Oke, suun Mas Amin. Sama-sama Mas. Sukses selalu. Dikabarin kalau ekspor ya. Siap. Lapor ke Kanwil Jakarta juga tuh. Siap, suun Mas. Sama-sama. Terima kasih kepada Mas Fanjar. Ini masih ada pertanyaan dari kolom chat, Mas Amin. Masih bisa kita jawab ya, Mas ya? Masih ada waktunya. Boleh. Kita sampai jam berapa, Mbak? Kira-kira, Mbak? Kita masih ada sekitar 15 menit lagi. Masih panjang ya, boleh. Masih panjang, iya. Sambil menjawab pertanyaan selanjutnya, kami himbau kepada para hadirin untuk dapat mengisi kuesioner acara pada hari ini yang dapat diakses melalui link serbaguna linktr.ii/event-kijak. Kita bacakan langsung saja ya Mas ya. Ada pertanyaan dari Mas Ega Fajar Prakoso. Izin bertanya Pak Amin, saya memiliki produk perlengkapan bayi. Saya ingin ekspor. Langkah baik apa yang harus saya lakukan Pak, terutama untuk perizinannya? Silakan Mas. Ya perlengkapan bayi, apa ya kira-kira baju ya kayaknya. Atau apa Mas? Kepada Mas Ega mungkin dapat mengaktifkan voice-nya. Barangnya apa nih? Halo, selamat pagi Pak Amin, Bu Rahmadia. Pagi Mas Ega. Mohon maaf belum bisa on cam dikarenakan tidak ada webcam saya. Aman Mas. Ya, izin bertanya Pak Amin. Saya ada produk perlengkapan bayi. Ini saya masih awam banget, makanya saya ingin menanyakan bagaimana langkah-langkah yang baik saya untuk ekspor. Begitu. Makanya saya perlengkapan bayinya saya ada feeding set, seperti ada setelan baju juga. Seperti kayak gitu, tempat makan, feeding set kayak begitu. Oh. Tapi brandnya brand sampean sendiri, Mas? Atau betul. Ambil dari brand. Oh, brand sendiri ya? Iya, betul. Keren. Kita produksi sendiri, kita lokal ya. Ya. Nah, tapi udah badan hukum, Mas? Sudah.
Oh keren. Ya. Sudah badan hukum, makanya kita pengen scale up, kita bisa ekspor gitu. Tapi ya balik lagi kita masih awam banget, kita belum ada ilmunya untuk ke sana, makanya mohon izin Pak untuk arahannya seperti apa begitu. Ya Mas. Siap Mas Ega. Pertama saya mau apresiasi dulu untuk produk-produk apa namanya, ya perlengkapan-perlengkapan atau produk-produk yang diolah sendiri itu saya sangat appreciate sekali lah. Sebenarnya kita jadi produsen langsung, kita membuat produk lokal sendiri. Dan gini Mas, kalau produk misalkan nih produk yang dipakai manusia lah atau bayi gitu, yang mungkin kalau bicara baju, bicara barang-barang retail ya, itu kan mungkin penjualannya nggak langsung berkontainer-kontainer besar gitu kan. Itu mungkin ada juga, tapi cuman kita kalau bicara realistis mungkin dengan partial trade ya. Jadi penjualan secara partial kecil-kecil atau retail lah. Gitu. Kalau menurut saya gini Mas, udah berbadan hukum dan sebagainya, coba masuk e-commerce Mas, platform e-commerce. Kalau mungkin udah memiliki biaya, ya mungkin masuk e-commerce yang memang udah mentereng sekali untuk menawarkan produk ini, produk saya dari Indonesia. Tapi ditarik mundur lagi, coba kembangkan dulu sampeannya. Maksudnya Mas Eganya itu dikembangkan mulai dari coba bikin packaging yang bagus, coba bikin website yang bagus, coba bikin media sosial yang bagus, terus dikemas dengan secara eksklusif dan elegan. Mungkin harganya tetap jangan dinaikin, tetap rata-rata, average, terus jadi orang lihat tuh bagus banget nih, bagus banget. Terus ya mungkin jualan lokal juga pasti ya. Terus dari situ, dari website, dari apa namanya packaging, dari bentuk yang memang udah bagus, ya udah baru masuk ke penjualan retail di e-commerce Mas. Itu sih kalau menurut saya. Dan kalau pengiriman retail itu bisa melalui PJT tadi di bawah 100 kilo kan. Jadi mungkin tidak terlalu ribet. Kita mungkin bisa melalui PJT, jasa titipan di bandara, melalui pos bisa. Jadi kita ngirim misalkan beberapa pasang baju anak-anak, kita kirim ke negara mana. Itu Mas. Terus sesuaikan harganya, dolar Mas. Mungkin udah jualan tapi harganya masih rupiah, disesuaikan dolarnya berapa dolar nih, cari harga di luar negeri untuk pakaian anak-anak atau misalnya feeding set berapa, didolarin. Habis itu coba masuk ke beberapa platform-platform ya gratisan juga ada banyak, Go Forward itu juga ada gratisan tapi aksesnya nggak banyak, nggak bisa full akses. Terus mungkin di Instagram, di media sosial lainnya coba ditawarkan. Gitu Mas, kalau menurut saya udah berbadan hukum juga kok soalnya. Baik, terima kasih Pak Amin. Mungkin kalau untuk seandainya saya ada pertanyaan, apakah saya bisa datang langsung ke Kanwil atau ada yang nomor yang bisa dihubungi atau bagaimana Pak ya? Terima kasih. Mbak Rahma, monggo Mbak. Untuk pertanyaan mengenai ini bisa langsung disampaikan ke kantor aja, Mas. Atau kita juga punya ada WhatsApp dan situsnya di kanal @BC Kanwil Jakarta, bisa dicek di Instagram kita. Ya, baik Bu Ramadia dan Pak Amin, terima kasih. Sama-sama. Kapan lagi di support langsung sama Bea Cukai Kanwil Jakarta Mas. Silakan dimanfaatkan sebisa mungkin lah. Siap Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Mas Ega, sukses selalu. Amin, amin. Boleh dipromosikan di sini produknya apa, misalnya dari Instagramnya gitu, biar pada teman-teman pada lihat. Apa? Gak apa-apa Mbak Rahma ya, kalau mau share-share boleh banget. Gitu. Tanya Bu. Oh iya, Bu ini Rosti, sudah ada yang raise hand. Silakan Bu Rosti. Kami persilakan. Iya, salam kenal. Saya Ibu Rosti. Saya sambil jalan ini Bu, jadi kurang-kurang konsen, tapi saya tertarik sekali. Kebetulan saya ini produsen untuk produk makanan, cemilan. Ada banyak jenisnya, ada popcorn, ada tempe, gitu. Saya tertarik untuk ekspor, tetapi susah banget ya cari buyer. Siapa tahu di sini ada yang sudah biasa ekspor, bisa cari buyer, bantu kita gitu loh Bu. Mungkin sementara kita under name, ada dulu deh marketnya di luar, gitu. Bisa dibantu nggak sih supaya kita ini kan kalau kita saya kan UKM, jadi kalau mau ekspor itu kan bingung juga. Beberapa buyer waktu di pameran pada nanya gitu kan. Tapi ya keterbatasan bahasa juga,
keterbatasan, kadang-kadang minta sampel kan jauh ya Bu ya. Pernah itu dari mana ya, dari Timur Tengah minta sampel. Saya udah kasih sebetulnya di awal, tapi dia bilang ketinggalan di bandara, dia minta sampel lagi. Mahal sekali ongkos kirimnya. Ya udah saya diamin aja. Jadi tolong saran-sarannya bagaimana supaya kita meningkatkan jadi ekspor gitu loh. Produk saya popcorn dekarel. Sudah ada di marketplace, di banyak marketplace sudah ada. Sudah masuk juga di beberapa modern market di Jakarta dan beberapa pulau. Itu Pak, makasih. Ya Bu Rosti, sama-sama Bu, hati-hati di jalan Bu. Ya Pak. Langsung dijawab aja Mbak Rahma ya. Ya Bu, memang kalau barang udah siap itu kadang yang menjadi problema adalah nyari pasarnya, kadang susah. Tapi yang dilakukan Bu Rosti itu sudah sangat betul, masuk ke pameran, khususnya pameran perdagangan internasional ya, yang ada turis yang bakal datang ke sana. Dan soal sampel Bu, kalau menurut saya karena sampel yang berkepentingan adalah buyer, kita sudah mengeluarkan sampel juga, biaya yang nanggung bayarnya aja Bu. Misalnya Iya harusnya ya. iya dong. Jadi kan kita udah mengeluarkan, misalnya ibu udah jualan popcorn, popcornnya kan sampel kan dikasih gratis. Betul. Otomatis dong gratis. Tapi biaya ngirim ibu lagi yang nanggung, jangan. Minta aja karena ini popcorn saya kasih gratis, biaya pengiriman ya ditanggung sama calon buyer gitu. Kecuali ada kesepakatan bahwa akan ada transaksi, ya nggak apa-apa kita kirim, kita yang nanggung pengiriman nggak apa-apa. Tapi kan ini belum ada kesepakatan penjualan, jadi balikin ke mereka. Iya betul. Tapi udah betul kok Bu, ya mungkin kita tinggal nunggu aja, tinggal nunggu waktu aja bakal ada calon buyer yang bakal datang. Udah datang ke expo, udah ke marketplace, udah tinggal nunggu aja Bu, mudah-mudahan Bu. Jangan lupa kabarin kita kalau udah ekspor Bu, gitu aja. Makasih ya Pak. Sama-sama Bu Makasih Rosti. doanya. Siap, hati-hati di jalan. Iya Pak. Terima kasih kepada Ibu Rosti. Mas Amin, ini ada mungkin kita akan kasih pertanyaan terakhir kali ya Mas Kamil. Ya terakhir ya. Ini pertama di Mbak Kamil. Cara supaya tidak dipotong kompas oleh forwarder karena sudah ada supplier yang lebih murah dari kita dan mereka ya. Adakah cara aman yang pernah dilakukan Mas? Lalu sama pakai perseroan perseorangan apakah bisa dipakai? Bagaimana Mas Amin? Ya. Ini dipotong kompas forwarding gimana nih maksudnya? Saya juga masih gini aja deh. Kita mau menyampaikan langsung Mas atau Mbak Langsung Kamil? aja dulu. Iya. Langsung dulu aja Mas. Habis Oh langsung ya. pertanyaan terakhir. Oke. Kalau menurut saya forwarding kan fungsinya itu sebagai ini ya, apa namanya? Ya gampangnya dia yang berhubungan dengan shipping liner untuk mesenin kita kontainer. Dia rilis BL gitu, gampangnya gitu. Untuk potong kompas enggak lah. Maksudnya kita secara profesional bekerja sama dengan forwarding untuk ngurusin barang kita biar bisa dikirim ke luar negeri gitu doang, Mbak sebenarnya. Udah gitu doang. Maksudnya forwarding itu nggak bakal sampai sejauh itu nyari supplier yang lebih murah dan sebagainya, enggak lah. Istilahnya kita bekerja sama dengan forwarding, kita memakai produknya mereka untuk memesankan kita kontainer gitu. Terus ada lagi sama pesan perseorangan, PT perorangan atau PT perseorangan ya, PT perorangan kalau nggak salah, yang terbaru itu udah bisa. Jadi ya memang masih banyak problem ya, entah itu di akses kepabeanan, OSS, terus masuk ke INSW, modul ekspor dan sebagainya. Tapi bisa coba secara rutin. Misalkan nih udah punya PT perseorangan ya tetap update secara rutin ke ekspor. Bisa kok dari sini. Udah, Mbak Rahmadia sementara cukup kayaknya. Masih ke mute, Mbak Rahma. Mbak Rahma masih ke mute kayaknya. Oh iya, mohon maaf. Ini tadi masih ada satu, tadi Mas Leonardo raise hand. Mungkin masih ingin bertanya Mas Leonardo untuk pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Maaf, masih boleh kayak? Boleh. Nah, orang kan ada kan di Jawa Timur kan. Nah, saya kan tinggal di Jakarta. Saya punya niat nanti pas liburan pengen coba ke Jawa Timur buat cari supplier atau enggak PT-PT. Nah, kan udah ketemu nih, ada kayak PT
PAI di Indoporang, di Madiun lah, apalah. Apakah langkah saya udah benar untuk nanti bertanya ke dia? Apalagi kan di PT, pasti dia mungkin punya peralatan yang buat mengelola porang menjadi nggak mentah-mentah gitu loh. Itu Ya, udah ya, benar oke. belum langkah? Ya Mas, ya bener-bener aja. Maksudnya monggo silahkan explore. Dan terkait porangnya, kalau saya boleh rekomen, coba selain porang cari komoditi yang lain juga. Maksudnya jangan fokus pada satu komoditi karena ini kan masih dalam rangka mencari, masih umur 17 juga sampean kan. Komoditi terkait pertanian juga udah banyak yang apa namanya bermain di sana. Tapi memang tidak menutup kemungkinan. Dan khusus porang, memang pengolahannya itu kalau sampean udah tahu mungkin porang kan panjang proses apa namanya panennya 3 tahun sekali kalau nggak salah. Terus kemudian nggak banyak yang bisa produce porang sampai ke tepung atau misalkan sampai ke tepung itu nggak banyak. Terus chipsnya pun itu kan nggak semua petani porang itu bisa apa namanya produksi chips. Bahkan kita harus ke pabrik besar. Pabrik besar biasanya ya udah dia udah ekspor. Dan misalkan kayak PT-PT besar atau pabrik-pabrik porang yang besar dia juga ngambil ke petani. Kalau menurut saya arahnya ke petani ya Mas, jangan ke PT-PT besar. Arahnya ke petani, sampean bikin PT-nya ke petani, bantu petani buat ekspor gitu. Kalau ke PT besar mereka juga udah ekspor duluan. Oh, Tuh. Kak, kalau misalkan kita udah ketemu petani nih, ketemu supplier, terus misalkan Amin ada yang order kan, berarti kita butuh sewa gudang dong di daerah petani itu, atau langsung Ya, dari tempat petaninya langsung kirim pakai kontainer, langsung loading. kalau koordinasi dengan supplier kan macam-macam Mas. Beli putus atau kerjasama kan gitu. Kalau misalkan beli putus ya udah kita harus punya gudang entah di Jakarta entah di sana misalkan. Terus untuk pengiriman ya pengiriman kerjasama lagi, maksudnya kesepakatan lagi apakah yang bakal nanggung sopo saya sebagai pembeli ataukah suppliernya. Itu kan ada kesepakatan lagi Mas. Itu yang nanti disepakati sama petaninya Mas. Apakah gudang pakai gudang petaninya langsung nggak apa-apa, itu juga bisa-bisa aja. Ya, tergantung kita nanti ngobrolnya sama mereka gitu Mas. Oh, oke oke. Kak, bentar Kak, masih tanggung Kak, nih dua lagi Kak. Silakan. Kita Gimana? boleh gak Kak, syarat apakah kita bisa ikut pameran-pameran ekspor secara gratis? Kan ada yang bayar tuh, kayak bisa sampai 3 juta, 5 juta. Apakah mungkin buat kita gratis? Biasanya memang ada itu Mas, nggak gratis sih. Kayak misalkan kalau pameran misalnya yang offline aja ada booth yang harus kita sewa, ya kan? Ya nggak gratis Mas sebenarnya. Terus kemudian kan ada slot dalam satu ruangan itu ada berapa tenan. Dalam satu tenan itu nanti kan kita nyewa lah, nyewa ruangan di situ. Bukan ruangan ya, nyewa slot berapa meter kali berapa meter itu kan ada sewa gitu loh Mas. Maksudnya kalau gratis monggo di searching kali aja ada yang gratis Mas. Saya juga belum Iya paham. juga Tapi ya. mungkin kalau ada yang gratis ya nggak apa-apa. Oh, ini Kak, sama yang terakhir Kak. Kalau misalkan kita kan bekerja sama dengan satu pihak, misalkan sama pihak supplier, kalau nggak pihak jasa pengiriman. Kan kita meski untuk berjaga-jaga kita bikin kontrak perjanjian. Nah, ini maksudnya cara bikin kontrak itu gimana? Kita yang bikin kontrak atau kita ke tempat mana gitu buat ngusulin kontrak? Kontrak kan sebenarnya itu kan dokumen yang mengikat antara penjual dengan pembeli. Contoh nih, gini aja deh. Simpelnya kayak kita kalau mau ekspor, apakah sales kontrak itu dibutuhkan untuk dokumen pelengkap ekspor? Kan tidak. Jadi untuk dokumen kelengkapan pabean itu mulai dari PO. Dari PO, invoice, pack milis, BL itu sama perizinan lainnya. Kalau kontrak itu bukan sebagai dokumen pelengkap karena itu mengikat antara kita dengan pembeli aja atau penjual aja. Jadi ya terserah kita mau bikinnya seperti apa, pasal-pasalnya seperti apa gitu. Terserah kita. Yang penting tanda tangan kedua belah pihak, kita tanda tangan, terus pihak yang satunya tanda tangan, entah itu trackingnya, entah itu suppliernya, entah itu buyernya, ya tanda tangan juga. Udah, gitu. Yang disepakati apa macam-macam Mas. Biaya-biayanya timbulnya berapa, harganya berapa, jangka waktunya berapa. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai nanti seperti apa itu kalau kontrak. Oh, berarti nanti Itu kita diomongin dulu ya antara dua pihak ya kayak iya antara dong. kita sama terus nanti yang bikin kita gitu kita yang ngusulin. Nanti tinggal tanda tangan kedua belah pihak kalau udah setuju. Iya dong. Oh. Harus ngobrol dulu. Gitu Mas. Oke, makasih Kak. Maaf ya banyak nanya Kak. Nggak apa-apa, semangatnya nggak apa-apa, keren.
Soalnya keren, mudah-mudahan bisa segera ya ekspor Mas. Mudah-mudahan Mas. Masih umur Amin, 17 ya amin. tadi ya? Iya, umur 17, 18 pengennya sih ya udahlah, udah bisa ekspor. Amin, amin. Ya. Oke, Mbak Rahma. Wah, boleh kita kasih tepuk tangan virtual lagi nih buat seluruh hadirin pada hari ini ya. Semangatnya, antusiasnya luar biasa ya, Mas Amin ya. Ya, sangat keren sih, luar biasa banget. Dengan demikian, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Berakhir sudah acara kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Mas Amin yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing dengan kita, juga kepada para pelaku usaha UMKM. Semoga melalui acara ini dapat menjadi awal ya Mas Amin bagi Amin. Ya. industri dalam negeri, khususnya para pelaku usaha UMKM, untuk dapat melakukan ekspor hingga ke mancanegara seperti tema kita pada hari ini, yaitu Bring Local to Global. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, kami himbau kembali kepada para peserta agar sebelum beranjak dari acara dapat mengisi kuesioner sosialisasi yang dapat Bapak Ibu akses melalui link serbaguna, yaitu link tr.ii/event-kijek atau yang telah kita sampaikan pada kolom chat. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk mengakhiri kegiatan sosialisasi ini, tadi saya udah mulai dengan pantun nih, maka saya akhiri juga dengan pantun. Bangun rumah pakai batu bata, batu batanya beli di Kediri. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, saya selaku MC pamit undur diri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Mbak Rahma, terima kasih. Terima kasih kembali Mas Amin. Ya. Lahir ke dunia 5,2 kg. Dan aku punya teman. Tumbuh bersama dan berdampingan. Ini bukan punya aku, tapi aku suka. Dapat nilai bagus, aku juga suka. Tanggal tua, perut keroncongan. Makan apa ya? Ambil ini, itu. Makan murah, perut kenyang, hati senang. Pas udah gede, aku suka cari untung. Tapi aku diborgol. Aku kaget. Ternyata ini efek dari kebiasaan kecilku yang jadi kebiasaan besar. Aku sedih. Aku gak mau kamu kayak aku, oke? Kalian pernah dengar nggak sih istilah integritas? Bukan yang ini ya. Kalau ini namanya Instagram. Ya, kita akan membahas tentang integritas. Integritas itu adalah kesesuaian antara pikiran, perasaan, dan perbuatan. Gimana tuh? Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, pikiran dan perasaan kita juga harus sesuai. Jangan sampai berbeda. Contohnya nih, suatu hari kamu dimintain tolong oleh ibu untuk membeli minyak goreng di warung dan kamu dikasih uang Rp10.000. Lalu kamu pergi ke warung dan ternyata harga minyaknya cuma Rp6.000 saja. Terus pikiranmu berkata, kayaknya jajan cilok enak nih. Lalu hatimu berkata juga, tapi kan aku belum bilang ibu, boleh nggak ya aku ambil? Coba tanya dirimu sekali lagi, apakah perbuatan itu telah sesuai dengan hati dan pikiranmu? Jika hati dan pikiranmu berkata bahwa ibu memberikan uang hanya untuk digunakan untuk membeli minyak goreng dan kamu tidak menggunakan uang sisanya untuk jajan yang lain, maka kamu telah berintegritas. Nah, kalau kita tidak punya sifat integritas, gimana ya? Tidak berintegritas, meski untuk hal kecil, bisa memupuk sifat koruptif di diri kita loh. Karena kita akan menjadi terbiasa untuk berbuat curang dan nyaman mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Pasti kalian gak mau kan bikin orang lain sedih karena korupsi? Bahkan,
Karena korupsi, negara ini bisa jadi rugi loh. Karena pembangunan jalan, jembatan, bahkan sekolah jadi terhambat. Karena itu, kita harus selalu menanamkan sifat integritas dalam diri kita ya. Caranya, dengan selalu bersikap jujur, peduli, mandiri, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kalau di Kementerian Keuangan, perilaku berintegritas itu nomor 1. Semuanya dilakukan agar uang kita dapat dikelola dengan baik dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama. Jadi, yuk jaga integritas kita untuk Indonesia yang lebih baik.